Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Aduan nih, teman-teman nih. Di sini ada DJI Flip ya, teman-teman ya. Ini, aduh, tasnya pinggirin dulu dah. Nah, ini ada DJI Flip. Ini mejanya lagi berantakan banget nih, teman-teman. Jadinya sempit banget. Nah, ini DJI Flip ini sudah pemakaian kurang lebih sekitar 1 bulan ya teman-teman ya, dari tanggal 1 Mei ini teman-teman. Coba benerin kamera dulu. Nah, jadi dari tanggal 1 Mei ini teman-teman nih, sekarang udah tanggal 24 Mei teman-teman, berarti kurang lebih sebulan lah ya, sebulan kurang. Nah, ini dari DJI Flip ini tuh kemarin itu beli di Flymore Combo itu biasa ya, ada kitab-kitabnya, terus ada DJI Flipnya sendiri nih teman-teman nih. Terus di sini juga ada baterainya 3 ya, baliknya. Oh, cuma kenapa nggak dikasih 4 ya, nanggung banget ya. Yang satunya bolong begini, ya udahlah. Terus di sini ada yang namanya RC2 nih teman-teman. Jadi di sini pakai paket yang RC2 ya, bukan RC-M3. Nah, terus di sini juga ada propeller 3. Dikasih propeller cadangan 3 nih teman-teman. Tapi kenapa propellernya doang ya? Orang mah ininya dikasih juga ya, apa jari-jari ininya nih. Tapi ya udahlah. Udah kayak gitu teman-teman, cuman segitu aja. Iya, ada lagi isinya tuh, ada yang namanya kabel data Type-C to Type-C ya, tapi nggak tahu kemana, saya lupa naruhnya tuh. Jadi saya keluarin dari kardus, terus karena saya buru-buru ya akhirnya saya taruh dulu tuh, tapi di mana saya lupa dah. Jadi tuh Type-C to Type-C itu bisa buat apa aja ya, buat ngecas. Nah itu kalau saya sih tadi apa yang saya pakai gini loh. Jadi baterai ini kalau kita nggak pakai itu kan dia kan penuh gini ya. Sebisa mungkin kan dia harusnya 80% gitu kan. Jadi nggak baterainya itu awet, nggak cepat rusak. Nah terus bagaimana caranya kalau misalnya kita jarang terbang tapi baterainya diapain ya? Nah ide saya sih saya pakai jadiin power bank gitu teman-teman, pakai Type-C to Type-C ya ke HP nih. Ini bisa buat power bank teman-teman, kan lumayan nih. Ini berapa sih, 3.000 kan, 3.100 mAh kan, kali 3 tuh kan lumayan ya buat HP ya. Jadi kayak gitu teman-teman idenya. Cuma karena Type-C to Type-C nya hilang, ya udah mau gimana lagi ya, paling ntar beli lagi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah terus selama penerbangan itu ya cuma ada sekali, bukan insiden ya, hal yang cukup buat saya kaget gitu. Jadi pas terbang itu kayaknya ditabrak burung gitu teman-teman, lagi anteng nggak taunya dia langsung kayak tek gitu, terus gimbalnya nggak balik, jadinya dia miring. Itu di video saya sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat tuh. Jadi ya kayak gitu dah pokoknya. Nah ini juga, ini si penampakan dari drone DJI Flipnya. Saya sih puas ya, karena saya butuhnya juga cuman ngambil footage doang. Jadi yang enggak kayak Jojo gitu. Menurut saya kalau misalnya kita nerbangin drone sampai 5 kilo 3 kilo itu kita ngambil footage apa uji nyali gitu. Apalagi kan sinyalnya banyak intervensi ya di kota-kota ini gitu. Paling saya ya cuma buat ngambil footage, buat ya gitulah, buat lihat-lihat pemandangan sekitar gitu. Bagi saya sih 500 meter sampai sekilo itu udah cukup teman-teman. Bahkan 300 meter juga udah cukup. Kayak gitu ya.
Jadi ini saya coba tutup depan dulu, tadi nggak bisa teman-teman, jadi tetap harus yang belakang dulu ya teman-teman ya. Jadi tuh kayak mentok gitu, tapi saya nggak mau maksa sih, saya cuma nyoba aja tuh kayak mentok tuh. Ya udah kita balikin, terus ininya ini dulu, ini terus ini kalau dibandingkan mini emang dia apa ya, gede gitu teman-teman, masuk kantong tuh gimana ribet. Tapi kalau saya sih lebih serekan mini 3, lebih serekan mini 3 ya, di apa namanya, kalau dimasukin kantong tuh enak. Untuk ini sih, untuk apa, daily driver, kalau kita lagi jalan bawa tanpa tas gitu teman-teman. Tapi kalau kamera saya kayaknya lebih cocok ke flip ini teman-teman. Terus banyak fitur-fitur yang nggak ada di mini 3, walaupun si flip ini nggak bisa vertikal teman-teman ya, nggak bisa vertikal kayak si mini 3 ya, si flip ini ya. Tapi ya buat saya mah cukup lah, tinggal saya crop aja. Terus juga pakai 2K nya juga cuma buat sosial media mah itu udah terbilang cukup lah teman-teman, kayak gitu ya. Jadi di sini kita juga akan nyoba tes ya, tes untuk DJI Flip ini seberapa stabil sih dia. Jadi nanti saya terbangin, terus si DJI Flip ini akan saya senggol-senggol pakai tangan nih. Jadi pas dia terbang itu, dia terbang nih. Ini dia terbang nih gini kan. Tas saya sentuh gini, tok 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 gitu. Nah terus habis itu kita lihat apakah dia gambarnya masih stabil apa enggak gitu kan. Kalau angin biasanya kan mau mini 3 mini 4 juga pasti kan begini nih kalau angin tuh gitu, tet. Nah makanya kita coba gini, tet gitu kan. Nah terus juga antara saya juga coba nih, kita mau coba ya, kita mau lihat ya si DJI Flip ini sestabil apa sih. Misalkan nanti pakai remote saya giniin, set cepet, tapi dia kan set kan begitu tuh kan, begini kalau kita set tuh kan dia langsung ngerem begitu, set gitu. Nah jadi gitu ya teman-teman ya. Saya selama kurang lebih sebulan ini cukup puas ya pakai ini ya teman-teman ya, pakai si DJI Flip. Cuma saya agak kecewa sih pakai ini di nggak bisa vertikal yang pertama, walaupun bagi saya sih cukup ya. Untuk sosial media vertikalnya di 2K itu di crop ya, tapi masih cukup. Terus yang nggak tahu nih, kayaknya DJI sengaja nggak ada vertikalnya karena takut menggerus pasarnya mini 3 kali ya. Nah terus yang kedua itu saya nggak suka dari DJI Flip ini, dia nggak tahu DJI Flip doang atau semua DJI itu kalau intervensi sinyal itu kayak di daerah saya nih terutama nih, itu cuma dapat 300 meter doang teman-teman. 300 meter sinyal udah lemah, terus 300 ke atas itu loss gitu. Jadi jaraknya tuh sedekat itu gitu, walaupun itu sih udah cukup sebenarnya, cukup jauh. Cuma kalau lagi pengen, biasa kan kita nerbangin drone pengen aja gitu kan, pengen apa, traveling nih, pengen kemana gitu kan, pengen nyoba agak jauhan gitu. Buat saya harusnya sih ini harusnya bisa 500 sampai sekilo lah kurang lebih ya, tapi kenapa cuma 300 meter doang di tempat saya tuh, karena banyak kehalangan mungkin. Nah terus kemarin waktu saya videoin di Kali Gabus itu sampai 1 kilo lebih nih teman-teman nih. Jadi kalau di Kali Gabus itu kan kita kan saya berdiri di jembatan mana gitu kan. Nah, terus DJI Flipnya itu kan saya arahin tuh lurus terus, nah sampai jarak 1 kilo iya, karena nggak ada penghalang pohon, nggak ada kayak di tempat saya kan turunan nih, jadi kan kehalang banyak banyak gedung, kalang banyak beton rumah bertingkat gitu kan, belum lagi ada tower di situ, belum lagi ada pohon-pohon yang banyak, jadinya cuma 300 meter doang kalau dari rumah. Tapi kayaknya saya agak positif sama Potensic 2 itu bisa lebih dari 300 meter teman-teman, kayaknya 500 lah ya, sekilo ke bawahnya masih sanggup kalau untuk Potensic.
Tapi kamera saya milih ini. Karena makanya pertimbangan yang paling penting buat saya itu, tadi saya mau ambil potensik, tapi kata saya kamera bagusan ini nih. Oh udahlah, saya nggak terlalu butuh jarak, tapi saya butuh kamera. Karena ini kameranya hampir mirip-mirip sama Mini 4 nih teman-teman ya. Jadi itu bagus banget, bening banget. Oke lah, kalau kayak gitu dari ininya nih RC-nya nih ya, tuh ya RC-nya begini-gini aja teman-teman, sama aja. Kalau menurut saya sih sama aja ya, sama RC sebelumnya tuh. Cuma kayaknya ada yang diperbarui gitu. Saya belum paham benar sih. Di RC2 ini, kalau keuntungan kita beli RC2 daripada RC-N3, itu kita bisa main simulator teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di video saya yang simulator ya. Tapi simulatornya itu agak kurang apa ya? Nih simulator tuh agak kurang greget gitu teman-teman. Banyak pembatasan, pertama areanya kurang luas gitu kan. Terus ya udah kayak gitulah, lihat aja di video saya ya yang kita main simulator di RC2 kayak gitu teman-teman. Terus apa lagi? Baterai udah. Oh iya teman-teman, untuk ngecas si RC ini saya nggak tahu ya, RC2 yang terbaru ini akan sama kayak RC N1 yang sering masalah itu. RC N1 ya, N1 apa N2 apa N3 ya. Apaan masalah kalau dicas yang pakai yang 90 watt kayak gini, atau yang 60 watt teman-teman. Apalagi yang 120 watt gini. Jadi sebisa mungkin hindari batok kepala yang memiliki watt-watt tinggi kayak gini nih teman-teman nih. Jadi kalau saya tuh ngecasnya nggak pakai watt yang tinggi kayak gini teman-teman, tapi saya beli ini nih pala charger yang biasa tuh robot, dan ini ya dayanya kecil, cuman berapa 2 ampere ini, berapa volt tuh dia 2 ampere. Nah jadinya emang nanti ngisinya agak lama ya, tapi biar awet gitu kan, biar si ininya awet. Terus juga saya nggak tahu kalau ini kuat apa enggak, karena kan dia udah ada tempat ininya nih ya kan, tempat chargernya ya. Harusnya udah bisa ke apa namanya, ke saring gitu kan. Walaupun dari situ, dari batoknya gede masuk ke sini harusnya udah bisa stabil. Tapi karena saya masih nggak terlalu yakin gitu. Jadi saya masih takut. Jadi saya cas ini juga pakai batok yang rendah itunya wattnya teman-teman. Jadi untuk menjaga si baterai ini lifetime-nya tuh tinggi ya, lifetime-nya itu lama gitu teman-teman. Karena kalau ini selain harganya juga lumayan ya, 700 sampai 1 jutaan satu baterai gini teman-teman. Nih satu baterai gini itu 700 sampai 1 jutaan. Tapi apa namanya, tapi ini apa sih namanya teman-teman, kalau iya si baterai ini rusak nih, terus kita nggak tahu nih baterai ini rusak, tiba-tiba kan misalnya awalnya tuh penuh gitu, pas kita kayak HP kan kalau udah drop awalnya penuh tuh teman-teman, awalnya penuh terus tiba-tiba mati aja gitu kan, awalnya penuh tiba-tiba mati. Nah kalau HP kan karena di bawah ya, penuh tiba-tiba mati, ya udah HP mah mati aja HP-nya gitu. Tapi kalau drone nih teman-teman nih, kita mau terbang misalnya nih ya, baterainya masih 98%, terus karena baterai drop, kita nggak itu baterai drop, tiba-tiba langsung habis di baterainya, wah jatuh itu langsung si DJI Flip. Nah ya udahlah ya, ini juga udah hampir 15 menit benar. Ya udahlah ya, ini udah hampir 15 menit. Udah 10 menit lebih videonya, kita cuman ngebahas ngoceh-ngoceh tentang DJI Flip ini aja. Ya udah kita coba dulu ya, apakah DJI Flip ini setenang itu atau tidak gitu teman-teman. Oke, cus ya teman-teman ya. Jangan lupa nih teman-teman di subscribe, di like, ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke.